wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Palembang akan menyampaikan video orientasi. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, saya sendiri, Muhammad Evan dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rahel Paudiolopis dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saya Cindy Aguirela Manalu dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Nama saya Handial Fahri dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. Prosedur proyek: 1. Carilah dan pahami materi mengenai fotosintesis. 2. Temukan objek alam yang terkait fotosintesis dalam pembuatan proyek ini. 3. Kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Fotosintesis dari bahasa Yunani foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya menggabungkan adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida dan air, serta bantuan energi cahaya matahari. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi fotosintesis. Faktor eksternal yang pertama, intensitas cahaya. Laju fotosintesis akan mencapai titik maksimum pada saat banyak cahaya. 2. Konsentrasi karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida baik secara alami maupun dalam kondisi buatan secara konsisten dapat memacu laju fotosintesis kecuali jika stomata menutup. Yang ketiga, suhu. Secara umum, suhu optimum untuk fotosintesis setara dengan suhu siang hari pada habitat asal tumbuhan tersebut. Yang keempat, kadar air. Rendahnya kadar air akan menyebabkan stomata pada daun menutup sehingga menghambat dalam penyerapan karbon dioksida. Yang kelima, kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat ini berkurang, maka akan menyebabkan laju fotosintesis naik, begitu pula sebaliknya. 6. Tahap pertumbuhan. Laju fotosintesis umumnya lebih tinggi pada tahap pertumbuhan kecambah dibandingkan pada tumbuhan dewasa. Lalu faktor internal. Yang pertama, perbedaan antar spesies. Laju fotosintesis pada tumbuhan C4, misalnya tebu, jagung, sorghum, dan beberapa jenis rerumputan asal tropis, paling tinggi dibandingkan pada tumbuhan C3 dan CAM. Yang kedua, laju translokasi fotosintat. Laju fotosintesis dapat terhambat karena adanya timbunan fotosintat atau hasil fotosintesis pada daun. Fotosistem dibedakan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Fotosistem 1, penyerapan cahaya matahari dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, sehingga fotosistem 1 disebut juga sebagai P700. Fotosistem 1 terletak di permukaan luar membran tilakoid grana. Fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nanometer, sehingga fotosistem 2 disebut juga P680. Reaksi pada fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang. Terjadi dalam membran tilakoid menggunakan energi cahaya matahari untuk memecah molekul air, di mana 2H2O akan dipecah menjadi 2H+ tambah O2 dan 2 elektron. Oksigen dilepas ke udara untuk membentuk molekul oksigen, sedangkan hidrogen ditangkap oleh NADP menjadi NADPH2. Pada reaksi terang dihasilkan NADPH dan ATP. Hasil dari reaksi terang kemudian dimanfaatkan dalam reaksi gelap, yaitu fase biosintetik. Reaksi keseluruhan dari reaksi fotosintesis adalah sebagai berikut. Selanjutnya, reaksi gelap, di mana reaksi gelap terjadi dalam strotoma menggunakan NADPH dan ATP untuk membentuk glukosa dari CO2 dan H2O, yang selanjutnya digunakan untuk membentuk senyawa pati, selulosa, dan polisakarida lainnya sebagai hasil akhir proses fotosintesis.
Prinsipnya ialah pemindahan hidrogen dari air hasil hidrolisis pada fase terang oleh pembawa hidrogen atau NADPH2 ke asam organik berenergi rendah untuk membentuk karbohidrat yang berenergi tinggi. Siklus Kelvin. Mekanisme siklus Kelvin terjadi reaksi gelap di stroma kloroplast dengan 3 proses, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribolosa difosfat karboksilase atau RUBP, membentuk 3 fosfogliserat. Untuk setiap 3 molekul O2 yang memasuki siklus Kelvin, hasil bersih. Reaksi terang melanjutkan siklus Kelvin dengan menghasilkan kembali ATP dan NADPH dalam hubungannya dengan pembentukan karbohidrat dalam proses fotosintesis. Karbohidrat ini merupakan hasil kerjasama antara reaksi terang dengan siklus Kelvin. Adapun reaksi keseluruhan adalah sebagai berikut. Nya adalah suatu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P, yaitu suatu gula yang berkarbon 3. Kesimpulan 1. Proses fotosintesis melibatkan 2 rangkaian reaksi yang berurutan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. 2. Fotosistem 1, energi yang diperoleh pigmen-pigmen antena pada fotosistem 1 ditransfer ke molekul P700. Sedangkan fotosistem 2, absorpsi cahaya oleh fotosistem 2, ini mengarah kepada oksidasi P680 dalam suatu cara yang sama dengan caranya fotosistem 1. 3. Reaksi terang terjadi dalam membran tilakoid, menggunakan energi cahaya matahari untuk memecah molekul air. Pada reaksi terang dihasilkan NADPH dan ATP. 4. Mekanisme siklus Calvin-Benson dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribulosa disfosfat karbosilase atau RUBP yang membentuk 3 fosfogliserat.